Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan itu membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Keinginan kita untuk datang mengenal Dia membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang haus akan Tuhan. Boleh tulis di live chat, haus akan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi Yesus sedang berbicara soal pemenuhan kebutuhan, saudara ya. Jadi tentang lapar dan haus, yaitu tentang sesuatu kebutuhan yang mendesak. Kalau makan, kita nggak makan kita pasti lapar, tapi kalau kita juga haus dan kita tidak minum, kita akan kehausan, dan itu akan berpengaruh kepada tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus sedang berkata soal akulah roti hidup, artinya Dia sedang berkata kepada kita bahwa di luar Dia kita tidak akan bisa mendapatkan satu pemenuhan kebutuhan kita yang terbesar dalam kehidupan manusia, hanya bisa dipuaskan atau diisi oleh Tuhan secara pribadi. Setuju, boleh katakan amin. Dia katakan bahwa akulah roti hidup. Jadi kalau misalnya kita datang kepada Dia, kita makan dan kita tidak akan merasa lapar lagi. Dan kalau kita sudah makan, kita pasti akan menjadi kuat. Kalau kita haus, Dia katakan datang kepada Dia, sehingga kita ini tidak akan dahaga. Orang yang haus itu sulit sekali ya. Itu bisa dehidrasi dan tidak punya kekuatan secara fisik. Saya pernah membaca satu artikel bahwa orang bisa nggak makan beberapa hari, tetapi jangan sampai tidak minum beberapa hari, karena akan menyebabkan shock ataupun dehidrasi dalam tubuh manusia. Karena manusia sebagian besar itu terdiri dari cairan, jadi sangat dibutuhkan air. Dan Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi, karena Yesus sendiri ia memberikan kepada setiap manusia yang percaya. Artinya berarti ada yang tidak percaya kalau hidup kita ini bisa dipuaskan, bisa diberikan kebahagiaan, bisa diberikan ketenangan, bisa diberikan rasa cukup oleh Tuhan ketika kita percaya, sehingga kita tidak akan kehausan lagi. Tapi yang Tuhan berbicara bahwa jika kita datang kepada Tuhan dengan salah satu kerinduan terbesar, yaitu seperti orang yang lapar dan orang yang haus, maka kita akan menjadi kenyang dan kita akan dipuaskan. Dan ini berbicara soal suatu kerinduan yang dalam untuk saudara mendekat kepada Tuhan, dan Dia sendiri akan memberikan kita kepuasan. Sebab itu memiliki rasa lapar dan haus ini sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, sehingga kita akan tahu bahwa ternyata kita ini sudah berhari-hari tidak makan. Ternyata kita sudah berhari-hari nggak minum, sehingga secara rohani mungkin kita sudah mulai kritis, atau secara rohani kita sudah mulai tergeletak lemes. Karena apa? Memang tidak minum, tidak datang kepada Tuhan, dan tidak percaya bahwa Dia sanggup memberikan kita ketenangan, kepuasan, sekalipun di dalam kesulitan ataupun di tempat-tempat yang sulit. Itu yang harus kita percayai. Karena Dia tidak bilang bahwa kalau kamu percaya dan kamu mungkin ke suatu tempat yang ini, tempat yang sudah ada tersedia segala sesuatu. Enggak. Jika kamu percaya, kamu akan dipuaskan, tidak akan haus lagi. Apa kata firman Tuhan tentang rasa lapar dan rasa haus itu sendiri? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dikatakan seperti ini dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-20. Daud ini mengungkapkan rasa satu kerinduan, satu kebutuhan yang sangat luar biasa, sudah sangat mendesak. Dan itu dia katakan dalam firman Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur 119 ayat ke-20, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu.
Saudara, jadi kalau kita merindukan Tuhan yang masih biasa-biasa, artinya itu belum hancur jiwa kita. Jiwa ini kehendak, kemauan, perasaan. Kalau sampai hancur jiwa kita, perasaan kita, artinya tidak ada yang dapat menggantikan. Ada satu duka cita yang bagus, ada satu duka cinta yang mendalam jika kita tidak datang kepada Tuhan, jika tidak diisi oleh pribadi yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak merasa ada sesuatu yang hilang, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, tidak ada kerinduan kepada Tuhan, tidak ada keinginan untuk baca firman Tuhan, apapun itu alasannya, saudara, berarti salah satu indikasinya mungkin kita sudah tidak ada rasa haus lagi kepada Tuhan. Salah satu indikatornya, saudara. Suatu waktu saya sedang membaca firman Tuhan dan saya merasakan bahwa ada satu keinginan yang luar biasa, ada satu kerinduan yang luar biasa. Jadi saya sambil baca firman, saya sambil penyembahan, saya sambil mengucapkan perkataan-perkataan kepada Tuhan, dan saya merasakan seperti ada sesuatu yang mendesak luar biasa, saudara. Jadi artinya ada satu kerinduan, rasa hancur hati untuk merindukan Tuhan, merindukan pelataran Tuhan, saudara. Dan dikatakan bahwa dia rindu akan hukum-hukummu, apa? Setiap waktu. Jadi bayangkan setiap waktu itu mau pagi, siang, malam, saudara. Jika ada rasa haus, jika ada kerinduan, saudara, akan berbeda cara kita untuk mengenal Dia, cara kita untuk datang kepada Dia, cara kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sesibuk apapun kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi jiwa kita, Alkitab mencatat dia hanya hancur jiwanya merindukan Tuhan, merindukan hukum, merindukan firman Tuhan ini, merindukan perintah-perintah Tuhan yang mungkin notabene-nya Anda baca setiap hari ayat yang sama. Mungkin kita nyanyi lagu pujian yang sama setiap hari, tapi akan menjadi berbeda ketika saudara datang kepada Tuhan dan Tuhan, aku haus, aku ingin minum dari sungai kehidupanmu, aku ingin hanya Engkau yang puaskan aku. Mungkin saudara dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang tekanan-tekanan yang luar biasa, tapi engkau datang kepada Tuhan, ke sumbernya, kau datang kepada tempat yang tepat. Saudara, orang yang haus, saudara, minuman yang sedikit saja itu sudah merasakan dahaganya itu sudah terpuaskan. Tapi orang yang tidak haus, mau dikasih satu ember pun dia tetap merasa nggak perlu minum. Kalaupun minum itu enak, kayaknya nggak penting amat. Orang yang lapar, semua yang tidak enak pun itu dirasanya menjadi enak. Tapi kalau orang yang kenyang, sudah mau dikasih makanan seenak apapun, steak seenak apapun, makanan mahal seenak apapun, kalau sudah penuh dia kata aduh udah kenyang banget, udah full banget. Saudara, jadi indikatornya adakah rasa lapar dalam diri kita? Adakah rasa suatu dorongan atau satu keadaan yang benar-benar kita ini sungguh-sungguh haus, sungguh-sungguh lapar akan Tuhan? Setuju, boleh katakan amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Dalam Mazmur 143 berkata seperti ini, ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Saudara, jadi saudara, artinya saudara bayangkan bahwa tanah yang tandus itu tanah yang kering, tanah yang tidak ada hal yang kelihatan subur di sana. Saudara mau tanam apapun itu udah gak ada harapan. Jadi saudara bayangkan, jadi Daud menggambarkan dirinya itu udah kayak dry banget, udah kayak kering banget. Dan salah satu cara, salah satu yang dia lakukan, dia katakan bahwa aku menadahkan tangan kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering. Saudara, kalau tanah yang kering kita siram, saudara, itu akan menjadi tanah yang lembut kembali. Berapa di antara kita, saudara, keinginan untuk datang kepada Tuhan itu adalah keputusan, keinginan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini online, in everywhere, ibadah ada di mana-mana, firman Tuhan, Alkitab. Mungkin sudah lama di rumah kita yang tidak pernah baca, saudara. Mungkin sudah lama kita tidak mendatangi Tuhan dengan mendatangi, iya, tapi mendatangi dengan rasa lapar, haus, pengen makan, saudara. Saya secara pribadi ya membaca firman, iya, membaca buku juga, iya, tapi juga di dalam ada pelajaran-pelajaran yang lain yang saya rindu untuk belajar. Saya rindu sekalipun mungkin sudah tahu ya
Kita sudah sekolah Alkitab, kita sudah belajar firman dari zaman dulu pun itu tidak menggantikan rasa haus dan rasa lapar. Firman yang sama yang Anda dengar itu akan menjadi sesuatu yang baru setiap hari. Saudara, mari isi kehidupan kita ini, saudara, supaya hanya Yesus yang bisa puaskan kita. Manusia pada dasarnya tidak pernah rasa puas. Ya kan, tetap ada keinginan lain. Dikasih ini tetap nggak puas, mendapatkan ini tetap juga nggak puas. Ada keinginan untuk lebih dan lebih lagi. Tapi kalau kita hanya mengizinkan semua yang dari dunia yang mengisi kepuasan kita, akan ada satu hal dalam hidup kita yang tetap kosong, yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Salah satu penemu yang luar biasa, dia pernah berkata seperti ini, kalau nggak salah Pascal, dia katakan seperti ini, dalam hidup manusia ada kekosongan, ada lubang yang tidak bisa oleh diisi oleh apapun, oleh siapapun. Apapun itu tidak bisa mengisi lubang yang besar, kekosongan dalam hidup kita, selain diisi oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara, itu adalah satu penemu yang luar biasa, yang terkenal, yang mungkin kalau mau dibilang penemu ya pasti pinter banget. Bapak, Ibu, Saudara, biarkan Tuhan memenuhi kita. Biarkanlah rasa lapar dan haus kita itu sungguh-sungguh kita bangun terus, supaya Anda ketika engkau datang kepada Tuhan, saudara, jadi rasa lapar dan haus itu, dahaga kita itu sungguh-sungguh dipuaskan sendiri oleh Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bayangkan, jadi kita ini tidak hanya dipuaskan kalau kita dengar khotbah apa, tapi saudara boleh dengar dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Beda ketika engkau cuma dengar khotbah, oh kayak gitu, oh itu beda, saudara. Firman itu akan menjadi pengetahuan. Tapi kalau firman itu menjadi pribadi Allah itu sendiri, saudara akan makan. Saudara seperti haus terus, lapar lagi, dan engkau dipuaskan, engkau diisi lagi, tapi engkau inginkan Tuhan lagi. Karena firman Allah berkata bahwa manusia tidak bisa hidup, bukan hanya bisa hidup dengan roti saja atau kue tiaw dan yang lain, tapi kita bisa bahkan manusia itu sungguh-sungguh hanya bisa dipuaskan, diisi oleh pribadi Allah yang berkata bahwa aku adalah roti hidup. Jadi tanpa kita pun hal-hal jasmani dalam dunia ini, kita bisa dipuaskan oleh pribadi Allah itu sendiri. Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia itu adalah roti hidup. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Saudara, kemudian murid-murid di situ, orang-orang di situ kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak tukang kayu? Ia yang ibu bapaknya kita kenal, bagaimana Ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa memang untuk kalau kita bicara kepada orang memang yang enggak memang tidak ada kerinduan, tidak lapar, tidak haus, ya susah, saudara ya. Tapi bagi orang yang lapar, haus, dikatakan segalanya yang makanan yang biasa saja, minuman yang biasa saja, itu sudah dirasakan sesuatu yang mahal sekali, saudara. Sebab itu pentingnya kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, karena itu akan membawa kita mengalami kepenuhan dalam Tuhan. Engkau akan mengalami Kristus lebih nyata lagi. Engkau akan mengalami jiwa kita ini benar-benar hanya bisa Dia yang isi. Dikatakan bahwa kita ini bisa dikuatkan mendapat makanan rohani yang membuat rohani kita menjadi kuat dan sanggup menghadapi segala terjangan badai, kondisi-kondisi tersulit. Saya banyak kali ingin challenge diri saya sendiri ketika ada di momen-momen yang sulit ya, untuk bagaimana nih, sejauh mana saya bisa jalan, sejauh mana saya bisa maju, sejauh mana saya bisa melihat Yesus ada, sejauh mana saya bisa memaksa diri saya untuk taat, untuk setia, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ketika saya tidak melihat ada sesuatu di depan saya. Rasa lapar dan rasa haus akan membawa kita dekat dengan Allah dan merasakan Dia sendiri yang menjadi sumber yang memuaskan hati kita. Anda tidak akan pernah mengalami rasanya seperti tanah yang tandus, karena Dia akan siram kita dengan air kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebab itu saudara, yang perlu kita lakukan, miliki rasa lapar dan haus. Itu perlu di-maintain, itu perlu dijaga. Kadang-kadang rasa haus dan lapar kita ini mati oleh
hal-hal yang di luar yang mendominasi kita, oleh karena hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita, oleh sampah-sampah yang tidak perlu kita memberi makan, memberi minum pikiran hati kita beri makan oleh hal-hal yang tidak penting, saudara ya. Dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini. Apa yang aku ingini? Daud bilang, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dwell in His presence, tinggal di dalam hadirat Allah, di dalam rumah Tuhan. Dia katakan apa? Seumur hidupku. Seumur hidupku ini berbicara soal kesetiaan, berbicara soal konsistensi, berbicara soal kesinambungan, berbicara soal progress, berbicara soal journey, our faith, our life. Hidup kita ini yang sungguh-sungguh mau seumur hidup ada di dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Berbicara soal konsistensi dan kesetiaan. Takut akan Tuhan membawa kita ada dalam Tuhan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan akan membawa Anda selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, satu hal saja yang telah kuminta, apa itu yang aku ingini. Saudara, kalau mungkin ditanya apa yang kita ingini, saudara, mungkin kita punya banyak keinginan yang lain, tapi biarkan Tuhan dapat nomor yang paling pertama dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Artinya kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk menikmati baik Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan, ada dalam hadirat Allah, ada di dalam seluruh rencana Tuhan, ada di dalam pekerjaannya, dalam baitnya. Dalam bait Tuhan pada zaman dulu orang Israel, mereka menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan kebaktian. Umat Allah datang dan mereka menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dia katakan bahwa untuk menikmati bait Tuhan, menikmati hadiratnya, ada dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya hanya satu keinginan kita, ia akan mengubahkan kehidupan selama-lamanya. Caranya, miliki keinginan yang seperti Tuhan ingini. Miliki kerinduan seperti Daud. Satu hal dia gak minta lain, satu hal telah kuminta. Seorang raja yang luar biasa, punya segala-galanya, merendahkan diri, tidak sombong, tapi berkata, Tuhan, I just want you, aku hanya inginkan Engkau. Dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan gembalaku, aku tidak akan inginkan yang lain, hanya Engkau enough. Mari Bapak Ibu buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, satu keinginan kami, jangan ada keinginan yang lain selain hanya Engkau yang kami ingini. Tinggal dalam rumah-Mu seumur hidup, mengangkat tangan-Mu kami ke arah bait-Mu dan menyaksikan kemurahan Tuhan seumur kami hidup. Bapa, berikan dalam hati kami, hidup kami, rasa lapar, rasa haus akan Engkau. Jiwa kami hancur merindukan pelataran Tuhan, dan itu termeterai dalam setiap kehidupan umat-Mu, sehingga kami selalu melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami saksikan kebajikan dan pertolongan-Mu seumur hidup, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk semua kebersamaannya, dan maju terus, jangan pernah menyerah. Yesus yang paling terutama dalam hidup kita.